Jagung menjadi andalan pertanian warga desa Poh Jejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Tanaman jagung cocok untuk diolah di ladang yang kering seperti wilayah Mojokerto ini. Sayangnya waktu panen jagung 3 bulan sekali. Hal ini membuat penduduk desa harus memikirkan penghasilan lain, sembari menanti saat panen itu tiba. Harga kebutuhan hidup bukannya kian turun. Semuanya terus membumbung naik, membuat usaha untuk bertahan hidup menjadi kian berat. Beban hidup memang tak pandang usia. Wahyu, bocah kelas 4 sekolah dasar ini, terlahir dan dibesarkan dari keluarga miskin. Sepatu ini tak sesuai dengan ukuran kakinya. Apa adanya Wahyu menjalani saja, menggunakan sepatu bekas pemberian orang lain. Tak nyaman, menggunakan sepatu yang tak sesuai ukuran kaki. Seragamnya pun berbeda dengan teman-temannya. Asalkan masih bisa bersekolah untuk menggapai cita-cita, semua itu tak lagi dirasa penting. Awalnya Wahyu merasa malu. Itulah sebabnya ia menjadi pendiam di kelas. Seringkali ledekan dan canda teman-temannya terasa begitu menusuk hati Wahyu. Wisin, tapi mboten duwe sepatu gede. Sepatu liyane tak nggih pun sepatu niku wae kula gawe. Wahyu tak pernah kehabisan akal. Tali sepatu yang panjang ini cukup untuk mengikat sepatu ke pergelangan kaki, agar tak terlepas dari langkahnya. Apa daya, tak ada rupiah untuk membeli sepatu baru. Hidup miskin seringkali menyisakan pedih, manakala ia merasa begitu berbeda keadaannya dengan yang lain. Bagi Wahyu, seragam dan sepatu ini masih layak pakai, sambil menanti siapa tahu akan ada rupiah untuk mewujudkan keinginannya. Wahyu hanya bisa bersabar. Waktu panen jagung datangnya sering tak bersamaan. Ada ladang yang sudah dipanen, ada yang masih harus menanti. Bagi Wahyu, pulang sekolah adalah saat yang dinanti. Ia merasa begitu senang akan ada saatnya untuk mengais rupiah. Sisa jagung panen ini menjadi cara untuk bertahan hidup. Sekedar mengganjal perut nenek dan adik-adiknya yang lapar. Kae makme adik karo mbah. Soale niku mboten ndek duwe gatumbas beras. Sisa jagung yang masih terdapat pada bonggolnya ini akan ia bersihkan. Butirannya akan diolah menjadi nasi jagung. Tetangga sekitar Wahyu sudah paham dengan kondisi ekonomi Wahyu. Sejak kecil, Wahyu hanya tinggal bersama sang nenek. Kedua orang tuanya merantau, berusaha mencari penghidupan yang lebih baik. Sayang, tak banyak sisa jagung yang bisa ia kumpulkan hari ini. Seringkali mereka yang panen jagung begitu teliti membersihkan butiran jagung dari bonggolnya. Saya bagitan. Ya, ini tidak dihabiskan. Dan begini cukup buat makan. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu bukan karena Wahyu dan keluarganya senang memakan nasi jagung. Bahkan Wahyu merasa begitu rindu dengan rasa pulen dari nasi beras. Ya apa sih kok bendina mangan sego jagung. Kok buat gak sego putih ae. Nasi jagung harus diolah sedemikian rupa agar enak untuk dimakan. Sulika sebenarnya tak tega membiarkan sang cucu makan nasi jagung. Namun penghasilan Sulikah pun tak juga cukup untuk membeli beras dan kebutuhan yang lain. Waalaikumsalam. Oh, nggih sinten nak? Iya, matur suwun ya apa bilang apa mangko? Nggih pun ganti sale nak. Ndang mam nggih. Sudah hampir 3 tahun lamanya, Sulika dan ketiga cucunya memilih untuk memakan nasi jagung. Ia tak ingin menambah panjang daftar hutangnya ke warung.
sebesarnya Wahyu itu ya sudah makan nasi jagung mulai kecil. Mulai dari kelas mulai kecil itu sudah makan jagung, Nak. Tiap kali menumbuk jagung, Sulikah tak kuasa menahan tangis. Keinginannya memberikan makanan yang layak bagi ketiga cucunya belum dapat terwujud. Pedih hatinya, hanya untuk makan saja begitu sulit. Insya Allah lah ada yang mencapai ya Gusti Allah loh. Tuhan ngasih aku rezeki ya. Mudah-mudahan Tuhan dikasih makan nasi yang enak gitu nah. Ya makan mie, minta mie ya. Minta menir gitu ya. Sering-sering gitu sih nah. Masa jarang makan menir. Keterampilan mengolah butiran jagung menjadi nasi ini sangat membantu Sulikah untuk bertahan hidup, membesarkan Wahyu dan dua adiknya. Jagung ini harus ditumbuk hingga halus. Sulikah sudah hafal benar kapan tumbukan jagung ini harus diberi air agar nikmat saat disantap. Habis ditumbuk, ditenting gitu. Habis halus, biar Wahyu mau. Habis itu dikasih air. Ya basah-basah gitu loh nak, biar bisa makan anaknya itu. Bagaimana cara anak-anak bisa makan gitu loh. Memang nggak ada itu gimana ya nak. Sulikah sering tak habis pikir. Teringat sang suami yang pergi entah kemana. Suaminya tak pernah kembali, meninggalkan carut-marut ekonomi keluarga. Ia hanya bisa bersabar dan tawakal. Semoga ujian hidup ini cepat berlalu. 1 jam lamanya, proses membuat nasi jagung ini hingga siap disantap. Tak mengapa, setidaknya ada makanan yang masuk ke perut sang cucu. Aku kok nggak pada berubahnya gitu loh. Kecil, sejak aku kecil sampai besar sampai tua kok masih begini gitu loh nak. Aku langen Solo sih nak. Jagung yang sudah halus masih harus dikukus. Setelah dikukus, jagung ini siap disantap. Tugas Wahyulah untuk menjaga kedua adiknya, Dwi, dan yang masih berusia 6 tahun. Ayo mam nak. Endi bali. Iwa entai nak, mam tuku saya mamam peluntai. Lagi iwa uyah nggih nak, entai. Kehidupan di desa wajar saja adanya bila seorang nenek yang bertugas membesarkan cucu-cucunya. Sementara orang tuanya pergi mengadu nasib. Orang tua Wahyu pergi merantau dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setidaknya ada peluang untuk mengirimkan sedikit uang untuk bertahan hidup. Biarpun hidup saya susah, mencari makan, saya masih siap cari kerjaan, menghidupi nyenyumi anak tiga ini, biar bisa senang-senang makan. Sejak kecil, Wahyu selalu mengikuti apapun yang sang nenek lakukan untuk mendapatkan rupiah. Nggih pas mbana kebon golek kunir niku kula melok. Kula belajar. Tok nggih kula nyoba gawe jamu dhewe. Berbekal pisau dan kantong plastik inilah, Wahyu mencari tumbuhan kunyit yang tumbuh liar di kebun. Karena sudah sering melakukannya, membuat Wahyu mengerti tumbuhan kunyit seperti apa yang bisa ia cabut. Di musim penghujan seperti ini, biasanya tumbuhan kunyit lebih cepat tumbuh besar. Karena resapan air membuat tanah lebih subur. Wahyu berharap akan ada banyak kunyit yang ia peroleh untuk dibuat jamu. Itu artinya akan ada rupiah yang masuk ke kantongnya. Beruntung, kunyit yang ia dapatkan hari ini lebih banyak dari biasanya. Nggih kula niku umbat dodol dhewe adik nakal nggih pun kula tak
baca nggak jamu, moro kula dol duwike kula kekno mbah tumbas beras. Rasa lelah seolah tak pernah dirasa. Semangatnya untuk membantu meringankan beban sang nenek lebih besar. Sejak usianya 9 tahun, ia sudah terampil membuat jamu kunyit. Keberadaan jamu kunyit seperti ini memang sudah jarang ditemukan. Di desa tempat Wahyu tinggal, sudah tak ada lagi penjual jamu keliling. Karena itulah peluang untuk meraup rezeki dari berjualan jamu tak disia-siakan Sulikah dan Wahyu. Sulikah dan Wahyulah satu-satunya penjual jamu kunyit hingga kini. Demi lembaran rupiah yang tak seberapa, pekerjaan itu tetap Wahyu lakukan untuk menyambung hidup. Cara meramu jamu ini juga ia pelajari dari sang nenek. Meskipun bikinannya belum lagi sempurna, namun Wahyu berusaha sebaik mungkin agar rasanya sama dengan buatan sang nenek. Mencai marut karo sing godhog. Lek marut niku biasa niku kena tangan. Lek ngoncek niku kadang kena tangan iso getin. Wahyu tak ingin kejadian beberapa minggu lalu terulang lagi. Jamu yang sudah matang tumpah akibat ceroboh. Alhasil Wahyu pun tak bisa berjualan jamu. Itu artinya tak ada uang untuk ia berikan kepada sang nenek untuk membeli beras. Kala itu Wahyu sangat terpukul. Jamu ini harus dipisahkan dari ampasnya terlebih dulu. Boten tadi niku mboten iso didol, nggih jamune udah. Mboten itu duwe kayak niku kayak mbah. Menjual jamu seperti ini biasanya memang dilakukan oleh kaum wanita dewasa. Sebagai anak lelaki, Wahyu tak peduli jika harus mendengar celoteh tetangga. Kok aku arek-arek engke kok iso tumbas sepeda kok mboten iso. Penting apa yang saya lakukan bisa bermanfaat masyarakat. Berikan jalanan. Tanpa alas kaki, Wahyu mencoba melawan panasnya matahari dan tajamnya kerikil. Bila ia menggunakan sepatunya yang kebesaran, malah akan merepotkan saja. Pulang sekolah menyusuri sudut demi sudut kampung seperti ini sudah menjadi kegiatan Wahyu selama 2 tahun belakangan ini. Bu, jamu tamboten, Bu. Satu botol berapa? Rp2.000 menjadi pendapatan pertama yang ia kantongi siang ini. Meski demikian, Wahyu tak cepat merasa puas. Ia mencoba mencari pembeli lain. Semoga saja masih ada rupiah yang bisa ia dapatkan hari ini. Boten niku di ombe dhewe ambek Mbah. Nggih. Sedih. Dulu, Wahyu pernah memiliki sepatu yang pas di kaki untuk bersekolah. Namun karena sering dipakai berjalan selama bertahun-tahun, sepatu miliknya itu jebol. Belum lagi mampu membeli sepatu baru, Wahyu hanya memakai sepatu pemberian orang lain. Paling tidak, masih ada sepatu yang dapat ia gunakan untuk bersekolah. Mengantarkan Wahyu bersekolah demi menggapai cita-cita. Ya gak apa-apa, sepatuku gede, bisa sekolah, bisa ngejar cita-cita. Cita-citaku dadi dokter, supaya mben nek mbah lara kula obati sek waras malih. Berjalan dengan sepatu kebesaran memang tak mudah. Rasanya sepatu itu ingin terus terlepas dari kakinya. Selagi belum ada rupiah untuk membeli sepatu baru, maka selama itu pula lah Wahyu akan menambal ruangan kosong di kakinya ini dengan kain-kain bekas seperti ini. Wahyu tak berani mengeluh pada sang nenek. Ia tak ingin membuat sang nenek merasa bingung dan sedih.
Wahyu memilih untuk menyiasatinya seperti ini. Selain memudahkan Wahyu untuk berjalan, paling tidak tali sepatu ini tak lagi harus ia lilitkan di pergelangan kaki. Denek tak punteli karo kos kaki kain bekas. Saya enak digawe. Ya tak gawe terus saya Mas sampai iso tuku sepatu anyar. Wahyu yakin suatu saat nanti akan ada rezeki lebih untuk membeli sepatu baru. Ia akan terus berusaha mengumpulkan rupiah demi rupiah. Harapan itu terus ia pupuk dan berusaha wujudkan. Hidup susah seolah enggan pergi dari kehidupan Wahyu. Wahyu hanya bisa menjalani hidup apa adanya, tanpa harus selalu mengikuti keinginannya memiliki sepatu baru. Kebahagiaan memang tak selalu didapat dari membeli barang baru. Melihat sang nenek tersenyum dan dua adiknya tertawa, menjadi kebahagiaan batin bagi Wahyu. Daripada tersiksa memikirkan sepatu baru. Semoga Mbah panjang umur dan adik. Semoga Mbah dapat rezeki. Biar aku bisa dibelikan sepeda dan sepatu baru. Dan semoga tidak hidup susah terus. Desakno Mbah buntuwe dodolan planting. Nggih apot-apot, mboten handalan panas-panas. Tapi lek mboten dodol niku mboten ada duit gak tumas beras. Berikan jalanan. Masa kecil yang dijalani Wahyu memang berbeda. Tak ada waktu untuk bermain bersama teman-teman. Tak ada dering sepeda yang bisa ia rasakan melengkapi keinginan masa kecil yang riang. Semua impian itu harus dipendam, mengingat kondisi ekonomi sang nenek yang tak mampu. Kok aku arek-arek engke kok iso tumbas sepeda, aku kok mboten iso. Merambah kok mboten ada duit. Numbas nang sepeda. Aku kok soro sih. Wahyu hanya bisa melihat teman-temannya bermain. Untuk ikut merasakan naik sepeda, terkadang malah menyisakan sakit hati. Rek, aku nyala sepedahe ojo tuku dhewe kono lho. Ya wis, aku langsung mantu. Tak ada pekerjaan lain yang dapat Sulikah lakukan untuk mendapatkan rupiah. Membuat kelanting inilah andalan Sulikah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Paling tidak masih ada yang bisa dilakukan Sulikah untuk menafkahi ketiga cucunya dan sang ibunda tercinta di rumah. Kelanting adalah sejenis jajanan pasar khas Jawa dengan bentuk dan warna yang berbeda. Singkong yang diparut ini akan diperas. Ampasnya dicampur dengan terigu dan tepung kanji supaya menjadi kenyal. Setelah padat, Sulikah juga masih harus merebusnya supaya rasa singkong mentah hilang. Ya bikin kalau cowok ini blok nah gininya juga sama marutnya antum apa nak terus hasilnya tuh berapa bisa dimakan Wahyu gantinya jajannya kalau nggak dimakan ya bisa jajani nggak dimakan Wahyu sama anak-anak diganti. Tak ada gunanya meratapi nasibnya yang sengsara. Ditinggal pergi sang suami dan tak pernah kembali. Menjadi tantangan tersendiri bagi Sulikah untuk tetap hidup. Salam. Gina, tersuwun Gina. Muga Wahyu bantuin Mbah dodol jamu
wae saged makan pinter, nggih Nak. Wahyu terkadang merasa bingung dengan keadaan yang ada. Bila kedua orang tuanya pergi mencari hidup yang lebih baik, mengapa sang nenek justru menjadi sedemikian repot? Merawat dan memikirkan uang untuk menyambung hidupnya. Wahyu sering merasa tak tega melihat Sulika bekerja keras untuknya. Wahyu hanya bisa saling menguatkan, membantu segala hal yang ia bisa. Tak ada cara lain selain memberi dukungan dan kasih sayang. Gisakno mbak pun tuwek kerja kae niku ketumbas beras. Kula kepingin mbak nang omahe masak niku karo ngomong adik kula sing kerja. Katanya lah 1.000 tuh orang beli bilangnya uang susah cari. Jualan tuh jangan terlalu larang gitu loh, Nek. Ngarani larang itu orang sini tuh. Botak pasti kan. Berikan jalan Bergantung hidup dari berjualan kelanting memang tak dapat diandalkan. Namun itulah satu-satunya pekerjaan yang dapat Sulika lakukan, mengingat usianya tak lagi muda. Sulika bersyukur, setidaknya masih ada yang bisa ia kerjakan untuk bertahan hidup, menafkahi ketiga cucunya dan sang ibu. Lebih baik berusaha daripada berdiam diri, menanti belas kasihan tetangga. Bagi Sulikah kini, lebih penting bagaimana caranya membuat dagangannya laku hari ini. Semoga saja lembaran rupiah yang ia kumpulkan cukup untuk membeli beras dan lauknya. Yang banyak tuh dulu tuh nak ya. Dan 500 nak beli. 500 ya. Dapat zaman dulu tuh ya. 5.000, 7.000, enggak pernah banyak. Kadang-kadang saya tuh kalau mau belanja sedikit-sedikit nak. Nanti kalau banyak uang 1.000 buat makan nasi, nggak bisa ya nak. Ya sedikit-sedikit pokoknya nak makan. Semangatnya yang besar rupanya harus kalah dengan keadaan fisik yang tak lagi kuat berjalan lama. Rp8.000 yang ia dapatkan hari ini. Sulika tetap bersyukur. Setidaknya masih ada rupiah untuk bertahan hidup hingga esok hari. Tak terasa, perempuan berusia 56 tahun ini merasa begitu sendirian menanggung beban. Katanya lah 1.000 tuh orang beli bilangnya uang susah cari. Jualan tuh jangan terlalu larang gitu loh, Nek. Ngarani larang itu orang sini tuh. Jadi ya enggak ada yang beli, bilangnya begitu memang enggak.
Jika sang nenek sedang berjualan, Wahyulah yang bertugas menjaga kedua adiknya di rumah. Tak masalah. Sebagai cucu paling besar, Wahyu tak keberatan melakukan itu semua. Dalam hati Wahyu berharap, semoga saja sang nenek membawa rezeki lebih hari ini. Melihat sang nenek pulang dengan selamat, membuat Wahyu merasa lega. Kuatir. Mungkin lek mbak nduk dalan enten apa-apa nduk dalan mbok nggih tipon napa mungkin mboten enten sing nulungi. Jadi lek mbampun mantuk kula seneng berarti nduk dalan mboten enten napa-napa. Hidup boleh saja mengoyak mimpi dan harapan. Kebersamaan bersama orang-orang yang dikasihi seringkali menimbulkan kekuatan, keberanian, dan keyakinan untuk menantang hari yang berganti esok. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.